Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar 10 stack query di mana kita akan belajar mengenai mutation. Jadi apa itu mutation ya? Secara gampangnya, mutation itu adalah sebuah fungsi yang khusus digunakan untuk melakukan create, update, dan delete data ya, atau melakukan server side effect. Nah, dan stack query atau React query itu memiliki hooks namanya use mutation yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal tersebut. Oke, nah kita akan coba untuk lakukan di dalam pages yang sama. Ini kan sudah ada kalau kita lihat ya. Nah, ini ada show data. Nah, saya mau coba tambahkannya di bagian atas. Nah, di sini misalnya ya, kita coba ini bikin atau bungkus ke dalam div. Lalu saya mau buat di sini div lagi. Nah, kasih class name aja flex misalnya. Lalu saya akan buat ini jadi di flex n. Saya tambahin button, kasih class name bg blue 500 x white px4 py2 add product. Nah, ini sudah ada ya. Ini w full. Ya, atau ini nggak usah flex n deh. Nah, kayak gini aja ya. Kasih margin bottom MB4. Flexnya juga mungkin hapus aja deh. Nah, ya sudah ada add product. Kalau diklik saya mau bikin pop up lagi. Ya, ini saya coba copy aja, paste ke sini. Ini saya coba cek ya. Nah, ini copy aja. Saya paste ke sini. Ini akan muncul kalau misalnya add produknya jalan gitu ya. Jadi ini saya tambahin di sini add product ya, show add product, set show add product. State-nya false, default-nya ini kita tambahkan tadi di sini ya. Nah, berarti ini ganti show add product. Yang ini sama, set show add product. Ini false. Ini on click set show add product true. Coba refresh. Set fetch data. Nah, ini ada ya, tapi terlalu berdempetan ya. Kita coba mungkin kasih margin top lah ya. Sekali lagi ini bukan UI yang terbaik ya, tapi hanya untuk mempelajari 10 stack-nya saja ya. Oke, show dulu produk. Nah, ada ya. Oke, coba ini saya kasih Z index. Z 50. Nah, ya. Terus isinya saya mau hapus. Image dan lain-lainnya saya hapus. Oke, nah kita akan coba lihat ya di dalam Packstore ini ada sebetulnya ya, tapi ini nggak akan keluar hasilnya karena dia tidak di-hit ke database. Yang penting kita bisa melakukan post saja ya ke API gitu. Nah, gimana caranya kalau kita lihat di sini ada payloadnya nih ya. Ada ID, title, price, description, kategori, image gitu. Nah, kita akan coba untuk buat handlingnya ya. Kita mungkin masukin aja ID, title, price, description, kategori, dan image ini dalam bentuk input. Nah, jadi mungkin saya mau bikin di dalam sini, form. Actionnya saya hapus dulu. Lalu ada label. Ini untuk ID gitu ya, ID.
Lalu ada inputnya. Tipenya teks, ID-nya ID. Name-nya ID. Saya kasih class name. Border aja ya. Yang simple. Nah, sudah ada ya. Border. Mungkin ini jangan W setengah lah. Terlalu lebar. Width 1/4. Oke. Nah, ini balik lagi tadi border. Mungkin ini biar kelihatan border 2 deh. Oke. Labelnya saya mau kasih di sini ID. Class name-nya flex call. Biar ke bawah. Terus yang ini full. Kasih padding 2. Oke ya. Formnya saya kasih class name full juga. Nah, jadi ada ID. Ini tinggal di copy paste saja ya. Ada apa lagi? Kita lihat title, price, description ya. Title, ID-nya ganti jadi title semua. Terus ada price. Ini ganti juga. Jadi price semua. Terus ada description, kategori, dan image ya. Image juga sama ya, nggak usah pakai input image ya, karena nggak ada uploadnya. Kita pakai teks aja. Description, kategori, image. Ini description. Lalu kategori. Ini C-nya besar. Dan terakhir image. Oke, dan tambahin button. Class name-nya full, BG black, text white, PX4, PY2. Submit. Kasih font bold. Nah, ini ya, kasih margin MT4. Oke ya, ini mungkin height-nya ganti aja. Jangan seperti ini. Ya. Setengahnya hilangin. Oke ya. Atau jangan dikasih MT tadi harusnya ya. Udah kasih space aja. Di formnya. Jadi sini space Y4. Oke, misalnya ID 1, title 2, titlenya misalnya baju, price-nya 100.000, description-nya tes gitu ya. Kategorinya shirt, image-nya https://123.com gitu ya. Nah, ini kan bisa kita handling sekarang. Klik on submit. Nah, ketika on submit mau melakukan apa? Ya, kalau kita lihat di use mutation-nya sendiri, itu adalah kita bisa gunakan mutate seperti ini. Tapi kalau mau berbentuk form itu bisa dibuatnya kayak gini. Ya, jadi bikin dulu fungsi on submit-nya. Jadi di sini mungkin saya akan buat handlingnya cons on submit
product. Dia akan menerima sebuah event. Ini adalah event, form event ya harusnya. Nah, form event. Prevent default. Udah, tinggal buat aja di sini untuk use mutationnya sekarang. Jadi kita tambahkan const mutate add product atau mutation ya, mutation add product. Ini dari use mutation, import dari TanStack React Query. Lalu di dalamnya ini butuh beberapa hal ya. Kalau kita lihat ada option, ada query client. Ya, kita cukup butuh option aja. Query client nggak butuh karena kita sudah set up di awal ya. Jadi langsung option yang pertama yang dibutuhkan adalah mutation function-nya. Nah, dia akan menerima form data. Tipenya form data ya. Yang akan ngehit ke API vector-nya. Kita lihat API-nya adalah sama ya, tapi metodenya post. Jadi ini bisa kita jalanin return fetch. Mungkin ini gunakan asynchronous ya. Asynchronous ini fetch kemana? Ke vector_api.com/products. Lalu optionnya adalah yang pertama metodenya diubah jadi post. Yang kedua adalah kirimin body-nya. Body-nya apa? Body-nya form data, ya kan? Nah, di sini kita bisa panggil fungsi mutation-nya. Itu adalah mutation add product dot mutate, di mana saya akan buat sebuah form data dari e.target. Ya, tambahin s HTML form element. Nah, jadi dia sebagai HTML form element. Jadi ngambil dari e.targetnya. Ya. Dan kita panggil dari sini. Nah, on submit-nya ditambahin jadi on submit product. Ini mungkin diganti ya, ini bukan teks tapi number. Yang price juga sama, number. Oke, kita coba ya. Kita lihat sambil inspect. Kita lihat ke network. Oke, add product. Nah, ini agak kecil ya karena tadi dikasih setengah ya. Ya wes lah, nggak apa-apa. Kita coba 1 misalnya, atau jangan 1 deh, 25 gitu ya. Title-nya tadi baju. Price-nya 100.000. Description-nya baju baru. Kategorinya shirt. Image-nya, nah ini ya. Kita coba klik submit. Ya dia ngehit ke API product. Nah, payload-nya ada ID, title, price, description, kategori, image. Oke. Jadi dalam bentuk form data dan berhasil sukses terkirim. Nah, kalau misalnya nggak mau dalam bentuk form data ya bisa juga ya. Misalnya dalam bentuk JSON, tinggal di JSON stringify aja ya. Untuk datanya gitu. Misalkan kalau saya buat kayak gini, const payload
sama dengan title-nya ambil dari e.target ya. Kalau saya coba console.log e.target dulu ya. Coba kita konsol, submit. Oke, nah ini ya, e.target 0. Nah ya, di value. Nah ya, ini ada tuh. Walaupun ini di event targetnya nggak ada, ini mungkin kalau misalnya kayak gini nggak muncul, kita buat gini aja, form e.target as HTML form. Jadi di sini form.id. Nah ya, kita coba submit. Nah, udah ada, tinggal ngambil value-nya. Oh, ini biar gampang as any aja. Nah, 25 ya. Kalau saya misalnya ngambil sekarang semua payload-nya. Cons. Payload adalah dari the title, price, description, image, dan juga ID-nya ya. Kategori juga ya. Tadi belum. ID. Satu lagi. Nah, saya mau ngiriminnya payload-nya. Nah, yang ini ganti. Ini jadi payload. Tipenya ini any aja, karena harusnya tipenya adalah yang ini ya. ID dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau tambahkan silahkan. Bodinya saya ubah jadi json.stringify payload. Ini JSON-nya harusnya huruf besar ya. Nah, JSON stringify payload. Coba refresh. Oh, ini ada error sebentar. Nah, ini terlalu banyak. Oke ya. Kita coba. Hit lagi ke add product. Title-nya baju. Price. Oke, kita submit. Oh, ini salah nih. Ya, ini tadi generated AI ya. Harusnya value. Submit. Nah, sudah ada ya. Nah, kalau ini bentuknya adalah payloadnya sudah menjadi JSON. Gitu. Kalau mau pakai JSON, ini bisa juga ya. Nah, sekali lagi, nah ini harusnya mungkin kita parse in ya. Kita sesuaikan ya, bahwa ID itu kalau menurut si vector itu, ya ini nggak dilakukan pengecekan sama si vectornya ya. Jadi yang penting menjalan gitu. Yang price sama, ini ganti jadi price. Submit. Dan ya ini ya, ID dan price sudah berbentuk integer ya, atau number sekarang. Udah beres. Nah, ini kan baru satu fungsi ya. Jadi si mutation add product ini punya fungsi mutate. Ya, bawaannya. Ini sebenarnya bisa juga di destructuring. Jadi sini ada mutate. Oke. Ya udah, di sini tinggal langsung mutate. Gitu. Oke, nah, kalau misalnya saya mau ceknya is loading sekarang. Oh, is loading nggak ada, is pending ya adanya. Nah, is pending itu artinya adalah dia lagi ngehit atau lagi loading gitu ya. Nah, saya mau tambahkan di sini. Kita coba aja. Is pending.
maka tulisannya adalah loading. Kalau enggak, berarti submit. Nah, ini untuk menunjukkan statusnya. Apakah dia sedang pending? Ya. Kita coba add. Price, description, search, image, submit. Nah, loading. Nah, ya ada tulisannya tuh. Loading, submit. Loading, karena dia sudah berhasil. Ya, kalau misalnya sudah berhasil, maka ya sudah. Ya, ubah lagi jadi submit. Itu is pending. Terus tadi juga ada yang lainnya ya. Kalau kita lihat, kalau kita mau, ini is success, bisa is idle, is post, dan lain-lain. Nah, tapi selain itu juga, dia punya beberapa fungsi yang lain yang bisa kita manfaatkan di dalam optionnya. Kalau kita buka kontrol spasi, nah teman-teman lihat, banyak banget di sini ya. Ada get time, on error, on muted, on settle, on success, dan lain-lain. Nah, saya coba dulu yang on success. Kalau sudah sukses, saya mau tampilkan toaster. Ya. Set show toaster true. Nah, ini tapi masih ini ya, masih generic ya, terlalu generic. Gimana kalau kita ubah ya? Ini tuh justru jadi tulisan toasternya. Jadi ini saya cut dulu. Show toastnya ya. Ini not sama dengan null. Mana lagi? Kita lihat lagi show toastnya. Nah, jangan true false. Tapi ini kayak gini atau ini null. Nah, ini sama. On success berarti yang ini adalah sukses add product. Yang baru ya. Dan ini ganti. Ini defaultnya null. Tipenya string atau null. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sekarang kalau saya show data, nah tulisannya kan kayak gitu. Kalau saya add product, price, description, kategori, image, submit. Nah, setelah sukses, ada success add product tuh. Ya. Nah, selain saya show toastnya, saya juga mau set show add product false. Coba ya, kalau diklik menutup, muncul toaster. Gitu ya. Sesimpel itu. Terus ini mungkin pakai set timeout. Soalnya enggak ketutup. Ini udah benar. Ini jadi null. Refresh. Kita add product. Title. Price. Description. Kategori. Image. Submit. Dan yes ya. Success add product. Oke ya. Nah, selain on success ada apa lagi ya? Teman-teman bisa lihat nih, ada on error, on settle, retry, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba untuk explore juga fungsi-fungsi yang lain. Saya udah bantu contohkan untuk kalau misalnya sudah sukses add produknya. Gitu ya. Kalau teman-teman mau mengosongkan formnya juga bisa aja ya. Setelah selesai misalnya formnya dikosongkan lagi gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk fungsi dari mutation. Jadi kalau misalnya mau pakai post seperti ini, mau pakai update juga sama, tinggal diubah-ubah saja metodenya gitu ya. Atau misalnya pakai Axios, berarti tinggal mengubah Axios metodenya juga gitu ya. Kalau mau delete juga sama ya, menggunakan mutation seperti ini. Jadi ini untuk menghandle create, update, dan delete menggunakan 10 stack React Query ya, dan lumayan sakti ya. Kalau kita lihat semuanya bisa kelihatan tuh di sini prosesnya. Kalau lagi loading ya berubah buttonnya jadi loading gitu ya, karena ada is loading state.
Terus kalau udah sukses, tampilin toaster. Ya, jadi kita nggak perlu lagi bikin terlalu banyak handling ya untuk hal-hal seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran dengan fungsi-fungsi yang lain yang ada di dalam TenStack React Query, kita akan coba untuk pelajari itu di video-video berikutnya ya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.